from Al-Quran positive behavior. Al-Quran best behavior. Kita menyalin dari Al-Quran, habis itu kita tempel di kehidupan kita sehari-hari. Kayak forward pesan ya, atau ya nyalin pesan di WhatsApp atau di Instagram atau di mana, kita tekan lama, habis itu kita salin, kita pindahin kemana, kita tempel kayak gitulah, copy paste. Baik teman-teman, tentu ketika kita membahas copy paste dari Al-Quran dan kita terapkan di kehidupan kita, ini panjang banget ya. Saya kira nggak cukup 1 bulan 2 bulan ngaji untuk mengambil semua dari Al-Quran salin ke kehidupan kita. Tapi Enak. nah, jadi saya akan bahas masalah pokoknya saja, yang menaungi atau membawahi semua permasalahan yang rincinya. Jadi ini secara umum saja, pokoknya, atasnya gitu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembahasan, izinkan saya untuk mengajak diri saya pribadi dan teman-teman semua khususnya untuk mengosongkan hati dan pikiran kita dari apapun untuk sementara waktu, beberapa menit ke depan, sekitar 1 jam atau setengah jam ke depan. Kita kosongkan hati dan pikiran kita dari apapun. Kita fokus, kita niatkan untuk belajar lillahi ta'ala, mengharapkan ridhonya, menambah ilmu dan mendekatkan diri kepadanya subhanahu wa ta'ala. Mengikhlaskan hati, meniatkan pertemuan kita kali ini untuk sama-sama belajar, sama-sama muzakarah, barangkali pernah kita pelajari, jadi sama-sama mengingat kembali apa yang telah kita pelajari dan berusaha untuk mendapatkan ridho dari Allah. Baik teman-teman, saya akan buka dengan pertanyaan. Ini kan kita mau copy paste dari Al-Quran. Al-Quran itu apa sih? Dan kenapa dari Al-Quran? Ada yang bisa jawab? Silahkan. Kenapa kita mesti copy paste dari Al-Quran? Ya silahkan, Mbak atau Kak siapa nih yang udah open mic tadi? Kenapa Al-Quran? Tadi pertanyaannya apa Ustaz? Kenapa kita mesti copy dari Al-Quran? Memangnya Al-Quran ini kenapa? Ya, kalau kata Ana, karena Al-Quran itu yang diturunkan Allah, dan di situ ada banyak hikmah yang kita dapat ambil. Adalah yang diturunkan Allah, dan banyak hikmah yang dapat kita ambil. Betul jawabannya. Ada jawaban lain yang bisa memperkuat jawaban Kak Reza? Saya Ana boleh ya, saya Amira, ini silakan. dari yang sudah dapat. Kebetulan Ana pengajar di salah satu pondok tahfiz juga. Jadi Quran itu adalah firman Allah atau percakapan Allah kepada setiap umatnya. Jadi itu berasal dari Allah. Allah yang sebenar-benarnya gitu. Jadi sang Rob kita berbicara dengan kita itu lewat Quran. Quran itu tidak bisa ditambah ataupun dikurangi oleh siapapun. Maka copy paste to behavior atau di dalam kehidupan, bagaimana mengimplementasikan Quran yang kita pelajari ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kenapa harus Quran? Karena akhlaknya Rasulullah adalah Quran. Itu saja. Masya Allah. Ahsanti barakallahu fiik. Jawaban yang bagus. Kak Baik mau nambahkan? Resan dari tadi, silakan. Izin menambah Ustadz, kan Al-Quran itu adalah petunjuk bagi seluruh umat muslim. Jadinya Al-Quran itu untuk kita
introspeksi diri ya, mana yang benar dan mana yang baik gitu Ustaz. Sekian. Bagus jawabannya. Ada yang bisa menghadirkan dalilnya langsung dari Al-Qur'annya? Saya kasih hadiah. Yang bisa menghadirkan dalilnya ya, yang memperkuat pendapat-pendapat dari kakak-kakak yang sudah jawab tadi. Ya, yang raise hand, Kak Aren, saya, Kak Amira, silakan. Kan Kak, ini mungkin dari hadis saja. Hadis. Ya, yang apa? Yang satu saya lupa bahasa Arabnya. Yang artinya itu karena sesungguhnya Al-Quran akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Dan yang kedua, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Siapa yang mengamalkan Quran dan mengajarkannya. Baik, Masya Allah. Santi Barakallah. Ada lagi yang lain? Kenapa Quran itu jadi pedoman kita dan kita harus mengcopy dari situ? Terakhir, ya silahkan. Yang angkat tangan. Ini hadiahnya. Tadi buat Kak Amira, mana nih hadiahnya ya? Ini dia. Tepuk tangan. Oke, cukup ya berarti ya. Karena Al-Quran adalah kitab yang tidak ada lagi keraguan untuk salah di dalamnya walaupun satu huruf. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab Al-Quran adalah kitab yang tidak ada lagi keraguan sama sekali di dalamnya. Semuanya pasti benar. Itu yang pertama. Yang kedua, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran, yang fungsi Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Petunjuk, memang Al-Quran itu petunjuk, buku manual buku untuk kita pegang, untuk kita jadikan apa? Pedoman dalam melaksanakan segala aktivitas dalam kehidupan kita, apapun aspeknya, dari rumah tangga kah, dari kenegaraan kah, jual beli kah, pedagang, aspek pendidikan kah, guru dengan murid, dan seterusnya, semua bermuamalah, bahkan dengan musuh, peperangan itu diatur. Semua dari bangun tidur sampai tidur lagi itu diatur. Tentu terperincinya tidak ada di Quran, ada di hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Quran adalah induknya, di mana semua hukum, semua tuntunan, semua ibrah, hikam, pelajaran itu ada di dalamnya. Gitu ya. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum ma intamassak bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian yang jika kalian berpegang pada apa yang aku tinggalkan ini, kalian tidak akan tersesat selamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Apa itu? Kitabullahi wa sunnati. Kitabnya Allah dan sunnah aku. Kitabnya Allah Al-Quran, sunnahnya Nabi, maksudnya petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma udifa ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min qawlin au fi'lin au taqririn. Sunnah adalah apa yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari perkataannya atau perbuatannya, sakanatuhu wa harakatuhu, diamnya beliau, geraknya beliau, itu semua menjadi petunjuk buat kita. Karena laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah sudah jadikan di fisiknya Nabi SAW, di pribadinya Nabi SAW adalah suri teladan bagi kita sebagai umatnya. Ini yang pertama, kenapa kita mengambil kopian itu dari Quran. Karena Quran adalah tunjuk untuk hidup manusia secara umum semuanya. Baik, apa ayat pertama yang turun dari Quran? Ayo, apa ayat pertama yang turun di Quran? Al-Alaq. 1-5. Iya, gimana bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
Terus alladzi 'allama bil qalam alam insana ma lam ya'lam. itu adalah kopian pertama kita, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyemangati kita untuk belajar. Iqra. Padahal Nabi Muhammad dulu ketika ayat ini turun, kan beliau lagi di Gua Hira, datang malaikat Jibril, dipeluknya Nabi SAW, disuruh baca. Padahal Nabi tidak bisa baca, bisa ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, beliau nggak kenal huruf. Habis itu Nabi SAW kan berkata, ma'an Nabi Qori, saya nggak bisa baca. Dipeluknya Nabi Muhammad sampai menggigil, ya takut, panik, shock, keringat dingin keluar, ngucur, sampai beliau demam, kan dipeluk sama Sayyidah Khadijah, diselimuti. Ala kulli hal, ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad, yang kemudian itu menjadi pedoman dalam kehidupan kita, pertama kalinya turun dalam Al-Quran, Iqra, bacalah. Bacalah. Para ulama kemudian menafsirkan banyak sekali. Ada yang ahamiyatul qiraah, pentingnya membaca. Ada yang mengatakan haza dalilun ala annal ilma lahu makanatun azimatun fil Islam. Ini adalah bukti nyata bahwa ilmu itu punya kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Ilmu punya kedudukan yang sangat tinggi sekali dalam Islam, yang dimana itu menjadi acuan sebelum kita berkata dan sebelum kita berbuat. Al ilmu qoblal qawli wal amal. Mesti berilmu dulu, mesti punya wawasan dulu sebelum berbicara, dan mesti punya ilmu dulu sebelum bertindak. Karena kapan seseorang berbicara tanpa ilmu, nanti ngaco, bisa dia nyakitin orang, bisa dia bohong, bisa dia merugikan banyak orang, dan seterusnya. Kapan dia bertindak tidak dilandasi ilmu, tindakannya bisa merugikan orang, menyakitkan orang, atau minimal membahayakan dirinya sendiri. Ya. Jadi kita mesti tahu ada bahaya di mana. Itu kan termasuk ilmu juga. Gitulah. Ala kulli hal teman-teman, Al-Quran ayat pertamanya yang mesti kita copy adalah semangat belajar. Belajar itu bisa dari bacaan, bisa dari kejadian ayah-ayah kauniyah yang ada di sekitaran kita. Kita lihat, mohon maaf, orang yang misal secara fisik kurang itu di mata kita, karena kita lengkap nih, kita lihat itu termasuk pelajaran. Bagaimana dari sana kita bisa mengambil ibro, bagaimana dari sana kita bisa bersyukur, dan seterusnya. Itu membaca ayat-ayat kauniyah atau membaca ayat-ayat kauliyah yang ada di Quran. Gitu ya. Penting, ilmu punya kedudukan yang sangat penting, sampai-sampai Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, yang perkataannya dimaktub dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Beliau berkata apa? An-nasu ahwaju ilal ilmi minhum ila ta'ami wasyarab, li'anna ta'ama wasyarab yuhtaju ilaihi fil yawmi marratain aw salasan, wal ilmu yuhtaju ilaihi fi kulli waqt. Manusia itu sebenarnya lebih butuh kepada ilmu dibandingkan makan dan minum, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Karena makan dan minum itu dalam satu hari hanya dibutuhkan 2 kali sampai 3 kali. Kalau makan ya, kalau minum mungkin bisa 8 gelas ya, pagi, siang minum, sore minum. Tapi umumnya orang makan cuma 2 kali atau 3 kali sehari. Dibutuhkan cuma segitu doang. Sedangkan ilmu dibutuhkan di setiap waktu. Pakai baju ada nggak ilmunya teman-teman? Pakai baju ada ilmunya nggak? Ada Ustaz. Ada. Kancing ini di sini tempatnya, kancing ini paling atas. Coba kalau nggak ada ilmunya, saya pakai kancing ini di sini misalnya, jadi miring kerahnya. Pakai baju aja ada ilmunya. Kemudian kita bangun tidur, kemudian para dokter menyarankan supaya tidak langsung duduk, rebahan dulu sekian detik. Habis itu nggak boleh langsung diri kan, harus duduk dulu. Bangunnya pun diatur, nggak boleh kita langsung bangun tegak
gitu karena bisa berbahaya untuk tulang belakang. Disarankan untuk miring, kemudian kita bangun dengan tangan kita mendorong. Itu ilmu, teman-teman. Yang tanpa disadari banyak orang yang punya penyakit pinggang, punya penyakit tulang karena salah posisi bangun tidur. Atau bangun tidur langsung jalan masih seleyangan, sehingga banyak kasus jatuh di kamar mandi. Banyak orang bilang kena stroke segala macam, padahal memang posisinya belum maksimal sadarnya. Itu kan ilmu. Setiap waktu dibutuhkan, dari bangun tidur aja udah butuh ilmu tuh. Sarapan bagus apa enggak? Kata dokter ada yang bilang nggak usah sarapan bagusnya, ada yang kalaupun sarapan jangan yang karbo berat, bikin ngantuk dan seterusnya. Ilmunya dibutuhkan di setiap waktu sampai tidur lagi. Paham ya teman-teman ya? Nyebrang jalan ada ilmunya, naik kendaraan ada ilmunya. Jangan sampai kita bikin orang kagok, beloknya mau ke kiri tapi pasang sen ke kanan, spion yang harusnya buat ngelihat belakang malah buat ngaca. Ini kan ilmu-ilmu yang keliru. Semua ada ilmunya teman-teman. Maka kata Imam Ahmad, ilmu lebih dibutuhkan dibandingkan makan dan itu ya, catat ya. Pertama, spirit Quran mengajak kita untuk belajar. Kenapa sih belajar? Emang ada apa sih ketika kita belajar? Kita Allah akan angkat derajatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya orang beriman, kalau diminta kalian untuk melapangkan majelis, lapangkan. Lapangkan maksudnya kalau dulu barangkali tidak ada sosmed, jadi orang mau datang tuh langsung ke tempatnya, ke majelis tempat duduk ilmu itu. Jadi kalau ada yang datang, kasih dia tempat duduk, lapangin supaya makin banyak orang yang dapat. Kalau zaman sekarang bisa ditafsirkan, share kalau ada informasi kajian, share kalau ada ilmu yang bermanfaat, gitu ya. Tafassahu fil majalis, fafsahu, lapangkan, nanti Allah lapang kepada kalian. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum, Allah akan angkat derajat kalian orang-orang beriman, walladzina utul ilma, dan orang yang diberikan ilmu. Orang yang berilmu teman-teman itu punya kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak berilmu. Dan ilmu ini kalau kita bicarakan tidak hanya spesifik masalah ilmu agama terkhusus, enggak, semua ilmu tentang aspek kehidupan kita nih, apapun itu termasuk ya. Ini saya lagi azan asar, saya mohon izin 1 menit break, 1 menit untuk jawab azan. Nanti setelah azan saya lanjut lagi. Mungkin boleh diambil alih sama moderator untuk 1 menit ke depan. Silahkan. Izin break dulu. Azan subuh, azan asar. Apa ini negara? Satu misalnya juga. Panjang parah mending. Ada risiko yang. Izin teman-teman, ketika pemateri sedang berbicara, sebaiknya jangan open mic ya, dijaga adabnya, kita dengarkan sama-sama dan siapkan catatan terbaiknya ya. Terima kasih.
Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadin syarafat darajat al-'ali wa tarbiyyah ba'atsu maqaman mahmudan. Baik, sampai mana tadi kita ngomong? Sampai mana? Ilmu, Ustaz. Ilmu, kenapa ilmu? Orang berilmu akan lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Sampai sana tadi. Ya, derajat orang berilmu itu Allah angkat dibandingkan orang yang tidak berilmu. Makanya Nabi SAW itu pernah bersabda, fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan atau kedudukan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah saja tapi tanpa ilmu itu seperti bulan purnama di antara seluruh bintang-bintang. Kita bisa saksikan bulan purnama besarnya semana, indahnya seapa, cerahnya seapa, dibanding bintang-bintang yang kecil-kecil. Hadis ini memang spesifik tentang ibadah ya, tentang ibadah. Jadi kalau ada orang dia rajin ibadah, terlihat sholih, masya Allah, tapi tanpa ilmu, artinya dia tidak pelajari ilmunya sehingga sholatnya berantakan, nggak sah sebenarnya. Nah, tapi dia semangat ibadahnya tinggi, ini keliru ya. Lebih utama orang yang alim. Mungkin teman-teman pernah dengar kisahnya, ada orang yang tidur berilmu dan ada orang yang sholat doang tapi dia nggak ngerti ilmunya, dan ada syaitan, dan syaitan lebih takut kepada orang yang alim itu, karena kalau digodanya orang yang lagi ibadah dan dia was-was dengan sholatnya sehingga dia batalkan, bangun orang yang alim, diajarinlah tadi orang yang ahli ibadah tuh, jadinya sholatnya bener. Akhirnya mending gak usah digoda lah, biar sholatnya salah daripada digoda sebentar habis itu sholatnya bener selamanya. Syaitan lebih takut kepada orang yang berilmu walaupun sedang tidur. Itu teman-teman. Makanya al-alimu kabirun wa in kana hadatsan. Orang yang alim, orang yang pinter, cerdas itu punya kedudukan yang tinggi, dipandang tinggi walaupun dia secara usia masih kecil, masih muda, lebih muda, atau secara fisik misalnya lebih kecil, tapi kalau berilmu lebih diandelin biasanya. Wal jahilu shaghirun wa in kana syaikhan, dan orang yang bodoh, orang yang tidak berilmu tuh dipandangnya kecil, dipandang hina walaupun sudah tua secara usia. Dan bodoh nih, berilmu nih tidak selalu kita standarisasikan dengan intelektualitas, dengan kecerdasan akal, bisa jadi dengan perkataan atau perbuatan. Betapa banyak orang yang pintar secara akademi, S3 dia doktor, tapi bodoh perilakunya, korupsi dia misalnya. Pintar dia jadi pejabat akhirnya doktor, tapi korupsi, itu kan bodoh, merugikan negara, merugikan banyak rakyat. Kan dipandang kecil kan, dipandang rendah, dibully, kata-katain sama netizen, didoain yang buruk-buruk malah ya kan, padahal dia tinggi secara ijazah, secara usia juga dia sudah tua. Wal jahilu shaghirun wa in kana syaikhan. Orang bodoh itu kecil, rendah dianggapnya walaupun dia sudah tua. Orang berilmu dia lahu wiqar, lahu haibah, dia punya kemuliaan, dia punya wibawa walaupun dia masih muda. Dan tadi ya, ilmu bukan hanya soal kertas, ijazah, prestasi, nilai yang bagus, tapi lebih ke perkataan, tindakan, bijaksanakah dia, dan seterusnya. Jadi kita tadi orang berilmu memiliki kedudukan, makanya Quran menyemangati kita untuk belajar tadi karena itu. Selanjutnya juga Al-Quran selain memerintahkan kita untuk belajar dan memotivasi kita dengan kedudukan ilmu tadi, yarfa'illahu alladzina amanu, Quran juga memerintahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Sampai-sampai Al-Quran berfirman, Allah berfirman dalam surah Az-Zumar di pertengahan ayat 9 seingat saya, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apa
apakah sama Nabi Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Dan tafsirnya teman-teman, kalau teman-teman buka kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran wal Bayyin atau wal Mubayyin lima tadammanahu minas sunnati wa ayil furqan, itu kitab punya Imam Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Al-Qurtubi, atau kita biasa kenal Imam Qurtubi. Tafsir Qurtubi, di sana dijelaskan tafsir ayat ini adalah alladzina ya'lamun, orang-orang yang mengetahui. Di ayat ini tafsirnya orang-orang yang berilmu, di sini maksudnya apa? Humul ladzina yantafi'una bi ilmihim wa ya'maluna bihi. Orang-orang yang dengan ilmunya itulah bisa memberikan manfaat, atau dia ilmunya bermanfaat minimal untuk dirinya sendiri. Wa ya'maluna bihi, dan mereka tuh orang-orang yang beramal dengan ilmunya. Artinya dia kerjain, bukan cuma tahu sekedar teori. Itu disebut. Fa amma man lam yantafi bi ilmihi wa lam ya'mal bihi fa huwa bi manzilati ma lam ya'lam. Adapun orang yang ilmunya tidak bermanfaat dan dia tidak amalin ilmunya, maka sebenarnya sejatinya hakikatnya dia menduduki posisi orang yang tidak berilmu. Jadi bukan sekedar teori. Kamu nggak boleh pacaran, ini berilmu sekali dia. Tapi ilmunya nggak bermanfaat sehingga dia nggak amalin, dia tetap pacaran. Bahaya ya. Kamu nggak boleh dusta, dia dusta. Kamu harus istiqomah, dia nggak istiqomah. Atau apalah segala macam yang dia perintahkan ke orang, yang dia larang ke orang. Yang dia perintahkan ke orang dia nggak kerjain, yang dia larang ke orang dia sendiri ngerjain. Nah, ini nggak bermanfaat ilmunya. Lam yantafi bi ilmihi wa lam ya'mal bihi. Dia nggak amalin, dia nggak manfaat ilmunya. Itu yang Allah kecam dalam surah As-Saff, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Murka Allah itu, marah Allah itu ketika kalian hanya berkata tapi tidak berbuat. Kenapa bertepuk tangan? Ada apa ini? Gitu ya. Masyhur hadisnya juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, awwalun nasi yuqda fihi yaumal qiyamati salas. Ada 3 golongan yang paling pertama kali akan diadili di hadapan Allah pada hari kiamat. Yang orang pertama orang yang berjihad, orang yang kedua orang yang berilmu atau ahlul Quran, orang yang ketiga adalah orang yang dermawan. Orang yang pertama ini ditanya sama Allah, apa yang engkau lakukan dengan kekuatanmu, dengan keberanianmu? Maka kata orang yang berjihad tadi, mujahid, aku berjihad, aku berperang fi sabilika ya Allah, di jalanmu, membela agama, melindungi masyarakat, negara ketika diserang sama musuh. Aku lakukan karenamu. Maka kata Allah, kamu telah dusta. Tidak, kan Allah maha tahu ya. Kata Allah, kamu dusta, kamu lakukan ini untuk disebut annaka suja, liyuqalu annaka suja, supaya kamu dibilang pemberani, dicap sama masyarakat sebagai pahlawan, supaya kamu dapat pujian itu. Waqad qil, kata Allah, dan sudah diucapkan, sudah dapat kamu pujian itu di dunia. Maka dicampakkanlah wajahnya, dimasukkan ke neraka. Orang yang ahli ilmu juga, orang yang berilmu, yang belajar, yang dia dakwah, yang dia ini, dan tapi dia amalin, maka pun sama demikian. Liyuqalu annaka alim, liyuqalu annaka qari. Kamu tuh cuma biar disebut alim, biar disebut ahli Quran, bukan karena aku engkau ngajar, bukan karena aku engkau belajar. Kenapa kok mujahid, orang yang infak, orang yang ahlul Quran, ahli ilmi dimasukin neraka? Karena mereka melakukan syirkul asghar, syirik, menyekutukan Allah. Jadi dia melakukan ibadah yang seharusnya untuk Allah, dia persembahkan, dia hambakan untuk manusia. Sehingga dia prioritaskan kayak misalnya ada di fikih imam itu, ketika melantunkan nada-nada bagus itu usahakan bukan untuk didengar makmum, oh bacanya bagus, oh ini hafalannya panjang, baca surat panjang, enggak gitu. Jadi
Di situ disebutkan jasadnya menghadap kiblat tapi ruhnya menghadap makmum. Aduh, itu ngeri sekali untuk para imam. Kalau ada yang hadir, jasadnya menghadap kiblat, dia sholat menghadap kiblat, tapi ruhnya dihadapkan ke makmum. Aku bagusin lah suaranya, aku tarik panjang dikit lah ayatnya supaya sebut hafiz kan. Di sini ada satu ulama besar, rahimahullah, sudah wafat, Syekh Saleh Al-Ja'fari di Mesir. Ini masjidnya dekat sama asrama. Itu beliau kalau sholat tarawih cuma baca Al-Ikhlas ayat pertama. Habis Al-Fatihah, waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Dikasihnya ruku makmum. Alim, hafiz, masya Allah, ulama besar. Tapi baca Al-Ikhlas satu ayat doang lagi. Nah, itu karena beliau faham. Ya gitu teman-teman ya. Jadi diamalin ilmunya, jangan cuma sekedar teori. Ini bisa kita copy paste di kehidupan kita. Karena berkah kalau kita ngamalin ilmu itu, kata Rasulullah, man amila bima alima awrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Kalau orang ngamalin apa yang dia udah ketahui, diamalin nih, dia udah tahu, diamalin. Oh ini boleh, oh saya nikmati. Oh ini nggak boleh, oh saya jauhi. Diamalin dalam kehidupannya. Nanti Allah berikan kepadanya pengetahuan tambahan, sehingga makin banyak dia bisa beramal. Kata Sidna Ali bin Abi Thalib juga apa? Hatafal ilmu bil amal wa illa irtahal. Ilmu itu bisa menetap di hati kita, di pikiran kita ketika kita amalkan. Tapi kapan kita tidak amalkan, ilmu itu akan pergi, nggak berkah kita. Dan dengan amal inilah kita bisa masuk surga teman-teman. Walaupun puncaknya rahmat Allah, tapi rahmat Allah bisa didapatkan karena amal tadi, bukan sekedar teori saja yang bisa kita dapatkan. Makanya dalam surat Az-Zukhruf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun." Nikmatilah surga. Itulah surga yang kami janjikan kepada kalian, kami berikan kepada kalian, bima kuntum ta'malun, karena kalian sudah beramal. Amal inilah kail untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmunya bukan sekedar teori. Al-Qur'an juga menyemangati kita untuk beramal. Itu tadi surat Az-Zukhruf ayat 72. Baik, setelah kita berilmu, setelah kita mengamalkan, jangan hanya berhenti di diri sendiri. Al-Qur'an juga menyemangati kita, memotivasi kita untuk mengajak orang lain dengan satu konsep yang namanya al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Berusaha mengajak, berusaha memerintahkan orang lain untuk berbuat baik, dan berusaha mencegah dan berusaha melarang orang lain dari perbuatan munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran, kuntum khayra ummatin, kalian adalah terbaik, generasi umat manusia terbaik, ukhrijat linnas, yang kami produksi untuk semua manusia. Dari seluruh ras kami keluarkan generasi terbaiknya kalian, umat Islam. Apa yang menyebabkan kalian umat terbaik? Apakah karena sholat? Bukan. Apakah karena puasa Ramadan sebulan penuh? Bukan. Apakah karena haji setahun sekali ada? Bukan. Allah Subhanahu wa taala memberikan stempel cap kepada umat Islam jadi umat terbaik karena kita amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Karena kalian memerintahkan pada yang ma'ruf, pada yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah pada dari yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi setelah kita belajar, setelah kita berilmu, setelah kita mengamalkan, ajak juga kiri kanan kita. Kalau jangkauannya baru sebatas adik ajak. Sebatas kakak, adik kakak, keluarga, ajak silakan. Kalau udah bisa ke tetangga, ahlan wa sahlan. Kalau bisa ke yang lebih luas lagi, semakin banyak maka semakin mendapatkan pahala juga yang banyak. Karena kata Rasulullah, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Orang yang bisa mengajak orang lain pada kebaikan, dia dapat pahala seperti orang yang diajak itu. Kalau kalian hari ini ada 100 orang yang ingat waktu sholat gara-gara kalian pasang status waktu sholat, akhirnya dia sholat tepat waktu, dan itu karena kalian dapat pahala sholat
100 orang itu. Tanpa mengurangi pahala mereka, mereka tetap dapat pahalanya. Tapi yang mereka dapat itu dikasih juga ke kalian, difotokopi, dikasih ke kalian. Man dalla ala khairin falahu mitlu ajri fa'ilihi. Itu ya teman-teman ya. Dan kalau orang yang diam terhadap kemungkaran pun dia mendapatkan dosa yang sama. Begitu kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau kapan kita ridho, kita diam aja ada orang melakukan kemungkaran, diam tuh dalam arti bukan kita nggak mau ngingetin, emang kita cuek, biarin lah, nggak ada perasaan risih sedikit pun gitu. Bahkan mendukung, nah itu mendapatkan dosa serupa. Naudzubillah. Makanya Nabi juga pesankan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Yang lihat kemungkaran, yang lihat keburukan, yang lihat kejelekan, akhlak yang buruk, ubah dengan tangannya kalau bisa. Maksudnya langsung dengan tindakan. Tapi kalau nggak bisa, fa in lam yastati fa bilisani. Lisan. Nasehatin aja kalau nggak bisa dengan tindakan. Kalau dengan lisan juga nggak bisa, nggak mampu, fa biqalbihi wa huwa ad'aful iman atau wa dzalika ad'aful iman. Lisan juga nggak mampu dia, takut misalnya, maka hatinya minimal mengingkari perbuatan munkar itu, mengingkari perbuatan jelek itu dan mendoakan, ya Allah semoga dia berubah dan semoga saya tidak terjerumus pada dosa yang sama. Dan itulah derajat iman paling kecil kata Rasul. Artinya masih punya dia empati, masih punya dia kepedulian terhadap saudara yang melakukan kemungkaran agar tidak masuk neraka. Harus peduli sama sekitaran. Dulu Rasulullah kasih permisalan, kalau kita naik kapal dan orang yang di bawah ini mau ngambil air mesti ke atas dulu, males, akhirnya dia bolongin kapal itu. Jadi ada kapal nih tingkat-tingkat dan airnya adanya di atas, air minum. Orang yang bawah kalau mau ngambil dia mesti ke atas, lewatin banyak orang, lewat tangga, dia nggak mau, capek. Jadi dia punya inisiatif, dibolongin lah sedikit kapalnya. Pertanyaan Rasulullah, kalau kapal tuh kemudian tenggelam, kan volume air kan di laut itu kan besar ya, berapa tuh? Kalau bolong kecil bisa kedorong makin gede, sehingga ketika kapalnya tenggelam, apakah yang tenggelam yang hanya ngebolongin aja? Tentu enggak. Padahal dia doang yang buat kesalahan, tapi orang sekapal bisa tenggelam. Maksudnya apa? Kalau ada satu yang berbuat maksiat, ada satu yang berbuat dosa, tapi orang sekitarnya tidak peduli, maka ketika Allah turunkan azab, jadi ya kena itu satu desa itu atau satu lingkungan itu. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, wattaqu fitnata la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Bertakwalah kalian dan takutlah kalian terhadap musibah yang tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim di antara kalian secara khusus, tapi Allah ratakan musibah itu. Kenapa? Karena ada orang-orang yang baik tapi nggak peduli sama kemungkaran itu tersebar. Biarinlah, dia saya, ini nggak boleh. Ini ada ancaman tersendiri. Kebaikan harus dirasakan semua orang, surga harus dirasakan semua orang, dan sebanyak-banyaknya kalau bisa kita cegah orang dari neraka. Gitu ya. Al-Quran juga menyemangati kita untuk artinya berdakwah, menyampaikan kepada orang selain kita. Tapi dakwah ini juga teman-teman tidak menjadi kemudian kewajiban kita. Karena ada hadis sering para kakak-kakak pemateri sampaikan, balik gua walau ayat kata Rasulullah, sampaikan dari walau satu ayat. Akhirnya kita semangat berdakwah. Ada yang jadi konten kreator, ada yang ini segala macam, tapi belum berilmu. Akhirnya, ini fenomena juga. Saya sampai detik ini nggak punya TikTok. Saya dari awal munculnya aplikasi TikTok nggak pernah saya download, nggak pernah punya di HP saya aplikasi namanya TikTok. Tapi banyak konten kreator yang viral di TikTok itu ada di Instagram juga. Saya tahunya di Instagram. Itu saya lihat-lihat konten kreator dakwah ini. Pakai gamis, pakai peci, dia bikin video 15 detik, ada quotes-quotes cintanya, POV ketika ditelepon fulanah lah apalah. Nah, ini ya. Ada fikihnya dakwah itu. Walaupun tadi kita juga diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar, ngingetin orang, itu juga ada fikih dakwahnya, jadi nggak bisa sembarangan. Diatur sama Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak dengan cara yang asik, dengan cara yang enak. Jangan langsung menjudge. Oh, kamu celananya isbal, enggak di atas mata kaki, neraka. Nah, jangan
nanti orang nggak mau belajar lagi. Oh, kamu buka aurat perempuan, udah balik kamu neraka. Ada caranya yang baik, yang santun, diskusi. Kalaupun perlu ada debat-debat ilmiah, tapi kalau bisa tinggalkan debat. Kalau bisa ya. Debat itu ada disyariatkan. Mujadalah, makanya disebut wajadilhum, debati mereka. Billati hiya ahsan, tapi yang baik. Bukan anti debat sama sekali, karena kalau anti debat nanti kita nggak bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Seperti mohon maaf teman-teman, barangkali ada yang kalangan hijrah yang belajar segala macam. Ada ustadz yang ngomong nggak boleh kita duduk sama ahlul bid'ah dan seterusnya. Nah, itu pembahasannya lebih dalam lagi. Ala kulihal jadinya nggak ketemu, nggak ada jembatan antara yang ini dengan yang ini. Yang ini ngebid'ahin yang ini ngata-ngatain juga yang ini, nggak paham, ngajinya belum dalam, pahamnya cuma terjemah doang. Terus kayak gitu. Debat ada, tapi dengan cara yang baik. Tapi tinggalkan perdebatan kalau itu masalah furu'iyah. Kunut nggak kunut, sholat tarawih 8 dan 20, musik halal apa haram. Ini rame banget, musik halal apa haram, musik. Ada ustadz yang bilang musik halal sih. Udah, itu tinggalkan ya teman-teman ya. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Aisyah, abghadur rijali ilallahi al-aladul khosim. Orang yang paling Allah benci, orang yang paling Allah nggak suka, orang yang paling kenceng debatnya. Nah, jadi tinggalin debat kalau bisa, tapi kalau perlu debatlah dengan cara ilmiah yang santun. Hematnya bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan fikih itu? Maka ambil pendapatnya sepanjang ada penjelasan para ulama di sana dan diam. Toh semua kita diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang mau pakai musik nanti diminta pertanggungjawaban. Yang nggak mau pakai silahkan diam aja, nggak usah nyela-nyela. Gitu ya. Semua perbedaan fikih biasa. Karena Rasulullah memang ada yang Rasulullah contohkan, ada yang Rasulullah diamkan. Ada kemudian lahir ilmu usul fikih yang dengan itu kita bisa belajar. Oh ternyata walaupun ini nggak ada di zaman Nabi, ternyata nggak salah, boleh. Dan turunannya banyak, udah selesai. Kita sebagai orang awam ikuti aja pendapat para ulama yang memang ngerti Quran dan Sunnah, gitu ya. Kemudian terakhir, orang yang banyak ilmunya itu memang dia tidak mau banyak berdebat. Kata Sayyidina Abu ya Sayyid Alwi Al-Maliki, man kathura ilmuhu qala inkaruhu 'alan nas. Orang yang sudah penuh ilmunya, sudah banyak, maka dia akan sedikit mengingkari kesalahan orang. Bukan kesalahan, lebih tepatnya lebih sedikit nyalahin orang. Ibarat kalau kita makan itu udah kenyang, kita nggak marah-marah. Tapi kalau kita makan masih lapar, tuh ada orang jahil, sensitif kita, marah gitu. Makanya saya dapat, nggak tahu ini dari siapa quotes-nya, kata-katanya, makan itu sampai kenyang biar kalau ada biar nggak marah-marah gitu. Makan itu sampai kenyang biar nggak marah-marah. Maksudnya apa? Ngaji itu yang dalam, yang banyak, baca kitabnya yang banyak, tentu dengan sangat keilmuan guru juga yang perlu diperhatikan, supaya kita nggak gampang nyalahin orang. Kalau wawasan kita sempit, kita kayak pakai kacamata kuda, nggak bisa lihat kanan kiri, cuma itu aja yang kita tahu, kita nggak mau dengar pendapat lain. Akhirnya kita ngelihat orang berbeda, salah nih, bid'ah nih, ini salah di neraka. Capek deh kayak gitu, sampai akhir nggak ada ujungnya. Ini sudah hampir 1 jam. Saya kira ini yang menjadi pokok teman-teman dari Al-Quran, yaitu ilmu. Dengan kita banyak belajar tadi, ini kan saya cuma sampaikan semangat belajar. Dengan kita belajar, kita jadi tahu hukumnya. Zina nggak boleh, la taqrabu zina, jangan dekati zina dengan pacaran salah satunya atau apalah. Nggak boleh dekati zina, nggak boleh khomer. Dengan belajar itu kita jadi tahu semuanya. Kita tahu syarat sah sholat, rukun sholat apa, puasa. Perempuan, teman-teman perempuan, tahu mana membedakan darah haid dan darah istihadah, berapa itu haid, gimana cara ngitungnya, dan seterusnya. Pokoknya ini ilmu. Kata Rasulullah, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Yang mau dunia gapai dengan ilmu, yang mau akhirat gapai juga dengan ilmu. Ilmu ini menggapai dunia dan akhirat. Teman-teman yang mau jadi atlet, silahkan jadi atlet, berilmulah di bidang olahraga. Bagaimana pemanasan yang baik, pendinginan yang baik, stretching yang baik, dan seterusnya. Teman-teman yang mau jadi
influencer, belajarlah konten berdakwah, berkonten itu seperti apa. Yang mau jadi chef, tata boga, silahkan berilmu di bidang apapun sepanjang Allah ridhoi. Belajar apapun, mau jadi pejabat, belajar ilmu hukum, belajar tata negara dan seterusnya. Yang dilarang sama Islam, bahkan kita harus ngisi semua bab ini. Jadi pebisnis, ada babul buyu dalam Islam, bab jual beli, ada turunan ayatnya, turunan hadisnya, fitrihnya, tentang riba, tentang bohong, dusta dalam jual beli, timbangan yang tidak sesuai, semua ada batasannya, ada cara mempercepat akselerasi turunan rezeki supaya kembali modal cepat dan seterusnya. Jadi nggak cuma ilmu agama teman-teman ya, silakan isi semua lini kehidupan, kedokteran, polisi, apapun itu silahkan sepanjang itu menghadirkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan bukan dalam hal maksiat, maka tidak dilarang dalam Islam. Ini yang bisa saya sampaikan pokoknya dari apa yang bisa kita ambil dari Al-Qur'an, yaitu ilmu, belajar. Teman-teman belajar dalamilah apapun bidangnya. Saya kembalikan ke Kak moderator atau MC, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Masya Allah, tabarakallah. Syukran Ustaz atas ilmu yang Masya Allah sangat membuka mata hati kita ya teman-teman. Semakin cerah pengetahuan ilmu kita, dan semoga atas ilmu yang telah beliau tadi paparkan dapat kita istiqomahkan dan share kebaikannya kepada yang lain. Baiklah, selanjutnya akan diambil oleh Ukhti Janah. Kepada Ukhti Janah, silahkan untuk mengambil alih sesi tanya jawab. Baik, Masya Allah, materi yang sangat luar biasa Ustadz. Kini kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Afwan, Ukhti Janah, silahkan sebutkan namanya. Lupa perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Jana dari Jawa Barat. Saya selaku moderator pada malam hari ini. Izin mengambil alih dari Uti Atma. Ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita amal itu harus dibarengi dengan ilmu. Berarti kalau kita ingin belajar Al-Quran, kita harus belajar ilmu tajwidnya. Bagaimana pendapat Ustadz jika orang yang malas belajar ilmu tajwid tapi dia terus membaca Al-Quran? Kan amal itu harus dibarengi dengan ilmu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi yang disebut abid, ahli ibadah saja tapi tidak pakai ilmunya. Al-Quran itu ada tajwidnya. Tajwid itu hukum-hukum bacaannya, ahkamul qiraah. Ada panjang 2 harokat, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6, ada yang dengung, ada yang jelas, ada yang samar, dan sebagainya. Maka bagaimana ketika ada orang yang semangat baca Qurannya tinggi tapi malas belajar tajwid? Bagaimana? Suruh belajar. Suruh dia gimana? Belajar kamu. Jangan semangat baca. Dia udah bagus. Dia bagus, Masya Allah. Imannya terpanggil, hatinya hidup, hatinya bersih, karena Al-Quran itu punya punya rahasia. Dan Al-Quran itu kadang kalau misalnya kita yang nggak punya waktu, bukan kita sebenarnya, tapi Quran yang nggak mau kita pegang untuk dibaca. Jadi kapan ada orang mau banyak-banyak baca Quran,
berarti dia hatinya bersih. Karena lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum, kata Sidna Ali. Kalau hati kalian bersih, suci, pasti kalian tidak pernah kenyang dari kalam Tuhan kalian. Maksudnya tidak pernah kenyang, pasti pengen baca terus. Tapi sayangnya dia malas mempelajari ilmu yang terkait dengan Al-Quran itu. Jadi gimana? Suruh dia belajar, fasilitasi. Kalau malu, udah sepuh atau udah terlanjur dipandang, Masya Allah nih Ustadz nih Masya Allah, udah digelari gitu sama orang-orang, dan dia kalau belajar dari nol malu, privat lah, online lah. Banyak sekali komunitas seperti Sempetin Ngaji yang dibuat sama Kak Roisul Amin, ada yang dibuat sama Kak Khairul Anam, Ustadz Khairul Anam dengan Ustadz Asadullah ya, nah, yaitu dia yang di Turki. Dan komunitas atau yayasan-yayasan Quran yang menyediakan fasilitas belajar online. Bisa online, bagusnya offline langsung musyafahah sama gurunya. Musyafahah tuh belajar tatap muka langsung, mulut. Kita lihat mulut gimana pengucapannya langsung. Karena itu cara terbaik belajar. Talqin talaqi. Seperti Rasulullah dengan malaikat Jibril. Talqin talaqi, duduk dekat depan-depanan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Afwan. Silakan. Moderator boleh bertanya. Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul dari komunitas Menjujan selaku pengurus. Jadi izin bertanya Ustadz, kan tadi Ustadz bahas tentang ilmu. Nah mungkin tadi saya sempat ketinggalan, soalnya jaringan di sini agak macet. Jadi orang yang mempelajari ilmu, Waalaikumsalam warahmatullahi. ada beberapa orang yang saat ini yang saya lihat seperti orang yang sudah berilmu tapi dia sombong Ustadz akan ilmunya. Dia bahkan tidak mau berbagi akan ilmunya. Ketika ilmunya tinggi, dia tidak mau berbagi. Padahal kalau orang yang ilmunya tinggi, pasti dia sangat senang untuk berbagi. Pasti dia juga sangat senang untuk sharing tentang apa materinya, tentang apa yang pernah ia dapatkan selama itu. Tapi masih ada saat ini orang yang berilmu tidak mau membagikan. Bahkan yang saya pernah baca bahwa adab lebih tinggi daripada ilmu. Karena seseorang yang berilmu belum tentu beradab, tetapi orang yang beradab sudah pasti berilmu. Terus pertanyaan saya yang kedua, kan tadi ada Ustadz bilang wala taqrabul zina. Allah melarang kita untuk berpacaran atau bermesraan-mesraan. Tapi yang saya ingin tanyakan, apakah Allah juga melarang kita untuk menyukai seseorang, untuk mengagumi seseorang itu sendiri? Nah, di sisi lain bahwa memang pacaran diharamkan, tidak diharamkan dalam Islam. Tapi apakah salah Ustaz ketika kita mencintai, ketika kita mengagumi seseorang itu? Lantas tanggapan Ustaz bagaimana tentang orang yang sudah berilmu tidak mau membagikan ilmu itu sendiri? Apakah orang berilmu itu sudah memiliki adab atau bagaimana? Karena saya pernah dengar bahwa orang berilmu belum tentu beradab, tetapi orang beradab sudah pasti berilmu. Mungkin itu saya Ustaz. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Kak Khairul Fadli, pertanyaannya bagus. Semoga menjadi jariah untuk Kak Fadli. Yang pertama, ini ada konteks di mana seseorang itu tidak mau membagi ilmunya. Apa alasannya? Satu, barangkali dia merasa dirinya belum cukup. Padahal kita anggap dia seseorang yang Masya Allah luar biasa wawasannya, alimnya, dakiknya, detailnya dia, dalamnya pemahaman dia. Tapi dari pribadinya dia merasa saya belum pantas nyampein ilmu. Itu nggak bisa kita paksakan atau nggak bisa kita judge dia sebagai orang yang pelit untuk mengamalkan ilmunya. Karena saya dapati di sini kakak-kakak kelas saya yang jauh lebih alim dari saya, tapi dia nggak ceramah kayak saya, nggak ngomong gini. Fokus belajar, fokus mengkaji, nulis, meriset lagi, koreksi lagi, gitu. Nggak mau dulu
karena merasa belum pantas. Kalau merasa belum pantas bagaimana? Atau barangkali punya masa lalu yang kelam. Betapa banyak ulama yang masa lalunya kelam. Imam Sufyan Ats-Tsauri, Abu Dzar Al-Ghifari, banyak banget ulama yang kelam. Di zaman sekarang pun banyak orang yang kemudian dulunya SMP-nya misalnya, SMA-nya nakal dan sekarang belajar alim, dia mau nyampein ilmu, bisa dia nyampein ilmu, tapi dia ngelihat dirinya kotor sehingga dia nggak berani. Nah, ini konteks yang nggak bisa kita paksakan dan nggak bisa kita judge, oh dia pelit sama ilmu. Memang ada hadisnya, man katama ilman, siapa yang menyembunyikan ilmu, dia membiarkan ilmunya tertanam, orang lain nggak tahu sehingga orang melakukan kesalahan di mana-mana. Harusnya dikasih tahu. Itu Allah uljima itu apa ya? Apa setia? Uljima tuh. Dikekang ya, dicambuk bilijan minanar, dengan cambukan dengan kekangan neraka gitu. Memang ada hadisnya, kita nggak boleh pelit dengan ilmu. Tapi kalau konteksnya kayak tadi atau konteks ujian, lagi ujian kita harus pelit sama ilmu memang. Jadi bukan nggak ngamalin hadis itu, emang kita harus pelit sama ilmu kalau lagi ujian. Ada orang nanya mau nyontek, nggak boleh kita kasih tahu. Nah, tapi kalau konteks yang memang dibenarkan, memang tidak dibenarkan untuk pelit, tapi dia pelit, nah, kita kasih tahu, Kak, harus amalin ilmunya, nggak boleh sendirian. Kasih tahu yang lain biar bener langkahnya, biar nggak salah. Ya, selanjutnya adab di atas ilmu. Sebenarnya itu setelah kita berilmu dulu baru kita, setelah kita ngaji harus kita ucapkan itu. Karena kalau adab memang di atas ilmu, maka ayat Quran yang pertama turun tentang adab, bukan tentang ilmu. Tapi buktinya Quran pertama turun tentang ilmu, berarti ilmu sebenarnya di atas adab. Bagaimana kita bisa beradab kalau kita nggak berilmu, kalau kita nggak ngaji, kita nggak belajar? Adab didapatkan karena kita belajar, kita kaji, oh gini adab yang bagus. Berarti ilmu kan yang menjadi wasilah adab itu kita dapat. Tapi setelah berilmu itulah baru beradab. Nah gitu ya. Ya benar adab di atas ilmu kalau kita udah ngaji. Tapi kalau belum ngaji karena kita miskin ilmu, cuma akhlak kita bener, ada kita bilang adab di atas ilmu. Ya nggak ada salahnya, tapi kurang tepat aja. Kemudian yang selanjutnya masalah mencintai seseorang boleh apa enggak. Pacaran jelas nggak boleh, atau mendekati zina dengan cara yang lain, HTS, hubungan tanpa status, FWB dan seterusnya memang nggak boleh, jelas haram. Tapi kalau mencintai, bagaimana? Bolehkah kita mencintai seseorang? Nggak ada salahnya mencintai sepanjang itu memang Allah ridhoi. Tapi kalau cinta terhadap non muslim itu ada dalam bab akidah al-wala wal bara. Kita nggak boleh mengidolakan non muslim gitu ya. Lebih kayak ke menjadikan dia suri teladan kita gitu. Tapi kalau sekedar respect ya nggak apa-apa tentunya. Karena mencintai ini amrun jibilli, bukan amrun ikhtiari. Dia nggak bisa kita pilih. Mencintai ke siapapun, ke orang itu nggak bisa kita kontrol gitu. Yang bisa kita kontrol perbuatan, yang bisa kita atur perbuatan. Ketika kita cinta kemudian kita ekspresikan dengan bucin banget sehingga lalai sholat, lalai apa, mikirin dia, itu haram hukumnya. Atau ketika kita cinta kemudian kita berbuat sesuatu yang melampaui batas, yang kalau di pesantren ada batas putra putri, habis itu saking cintanya nih anak masuk ke asrama putri ke dapurnya lagi makan disamperinnya dia, itu ikhtiarinya itu yang nggak boleh. Tapi amrun jibili, masalah perasaan hati ini nggak bisa dikontrol. Karena kita ngelihat sekali di jalan habis itu kepincut, atau kita lihat sekali di sosmed kepincut, enggak. Siapa yang bisa menghadirkan mengontrol perasaan? Maka kalau ditanya hukum, nggak ada hukumnya mencintai itu, karena mencintai perasaan. Yang dihukum itu perbuatannya. Kalau perbuatannya menjadikan dia, nah itu haram. Tapi kalau biasa aja ya maka biasa aja. Gitu ya, Kak Fadli ya. Wallahu a'lam. Kak Zahira Ramadhani, monggo jika ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Saputriani, asal dari Sumatera Barat. Izin bertanya Ustadz, Kak Moderator. Jadi begini, saya kan punya media sosial. Jadi saya sering posting
ceramah-ceramah gitu untuk ngajak orang lain untuk berbuat kebaikan gitu kan, untuk taubat gitu Ustaz. Sementara saya aja nggak melakukan apa yang saya bicarakan, nggak saya amalkan gitu Ustaz. Jadi gimana itu hukumnya untuk saya yang mengajak orang lain untuk menuju kebaikan sementara saya tidak mengamalkannya? Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mengamalkan apa yang kita sampaikan ini enggak langsung dihukumi sebagai munafik, atau tadi aku malah alun, kamu cuma pinter retorika nyampein ke orang dakwah tapi nggak ngamalin. Terkadang kita lagi terkesan terhadap satu permasalahan atau kita lagi berada di posisi itu dan kita baca tulisan atau dengar ceramah yang pas sama apa yang kita rasa, kita posting, nggak ada salahnya, dan postingan itu abadi dan kita nggak bisa ngamalin itu secara terus menerus misalnya, maka nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau memang sengaja berdakwah, terus sengaja nyampein ngelarang orang dari perbuatan munkar, mengajak pada perbuatan ma'ruf, dan memang sengaja dia tidak melakukan, itu yang mendapat kecaman. Seperti misalnya orang yang menjelaskan tentang pacaran, karena kan teman-teman anak muda, kenapa saya dari ngomong pacaran, kan anak-anak muda rata-rata kalian kan SMA, kuliah, SMP, dan masalah percintaan ini kan hadirnya luar biasa di antara kalian. Dia melarang tentang atau dia melarang orang pacaran atau apa, atau dia ditanya pacaran itu bagaimana, maka harus jawab jujur, pacaran haram, nggak boleh, haram, Allah larang, walaupun dirinya pacaran. Minimal dia tidak membenarkan perbuatannya. Jangan karena dia sedang melakukan perbuatan dosa itu dan dia katakan pacaran boleh. Nggak boleh ya. Maling, harus katakan kepada anaknya, maling tuh, nah kamu nggak boleh maling, nah. Jangan mentang-mentang dia maling terus dia punya anak dimotivasi jadi pencuri juga, copet, nggak boleh. Orang yang maling punya anak bilang, nak kamu nggak boleh maling, kerja nak, jadi orang jujur nak, nggak boleh maling, walaupun dia maling. Itu namanya berusaha memang untuk menjadi lebih baik, tapi belum bisa melaksanakan semuanya. Yang afdolnya memang kita sudah mengamalkan, baru kita sampaikan ke orang lain. Tapi kalau kalau kita nunggu standar sempurna dulu kita itu, maka itu yang disampaikan Imam Hasan al-Basri. Memang syaitan Abul Hasan Asyadzili, memang syaitan cerdas. Dia akan memberikan gambaran, bayangan kepada kita kalau kamu tuh nggak bisa ngamalin, kamu belum mengamalin maksimal, nggak usah lah dakwah. Kalau gitu nanti ilmu nggak tersebar-sebar, nggak tersampai. Karena manusia nggak ada yang sempurna kecuali Rasulullah. Semua pasti punya salah. Semua manusia, semua anak Adam pasti memproduksi kesalahan. Cuma bedanya ada yang langsung kembali minta maaf, taubat, ada yang masih diintar-intarin, ada yang nggak sadar dan seterusnya. Minimal kita punya azam, memang kita katakan di story kita, di postingan kita, jujur harus jujur, walaupun kita masih bohong, tapi minimal kita tidak membenarkan perbuatan kita, jujur, harus jujur memang. Nah gitu ya, bukan termasuk orang yang munafik insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih. Apa Ustaz, pertanyaannya mau berapa deh? Saya nggak batasi moderator. Oh enggak, nah. Baik, kepada yang bertanya berikutnya ke Nia Ramadhani, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, mungkin sebagian udah mengetahuinya, tapi saya ingin bertanya, mengapa ada pengecualian bacaan basmalah pada Quran surah At-Taubah, atau mengapa ketika membaca surah At-Taubah kita tidak membaca basmalah? Itu saja Ustadz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan basmalah pada surat At-Taubah. Lah, mati. Apa nih? Oh, telepon.
Kedengeran nggak suara saya? Halo, tes? Masih? Terdengar Ustaz. Saya lupa hukumnya, tapi ini saya coba cari, ada kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran Imam Nawawi tentang bacaan basmalah pada surat At-Taubah. Mana ya? La yajuz bukan, la yajuz ajam bukan. Saya belum nemu ini secara cepat. Kalau ada yang bisa bantu jawab silakan. Seingat saya, nanti bisa dicek lagi ke yang lain. Seingat saya, karena itu berbicara tentang sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Bara'atum minallahi wa rasuli. Allah lepas tangan, Allah nggak urusin. Itu berbicara tentang orang-orang munafik dan Allah nggak ridho kan. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu di bawahnya, di keraknya neraka, bahkan di bawahnya orang-orang kafir. Kenapa? Kalau orang kafir jelas dia kafir, dia memang beriman. Munafik itu dia beriman tapi mengacaukan keislaman dari dalam. Jadi lebih parah hukumannya. Bukan, ini bukan. Saya belum nemu. Mohon maaf Kak, siapa ini bertanya? Bisa dicek yang, atau ada yang bisa jawab, bantu jawab. Ahlan wa sahlan. Mohon maaf ya. Karena ditujukan untuk orang-orang kafir, bukan? Itu tentang sesuatu yang Allah tidak dituhi, orang-orang munafik. Silahkan Kak, dilanjut sambil saya nyari. Baik, kepada Kak Nasa Saputriani nggih, monggo saya persilahkan. Siapa? Nisa. Pada Kak Nesa. Afwan Uti, Ana mau bilang, soalnya tadi yang dibilang itu nama Ana. Terus diduluin sama Kak Nisanya udah nanya tadi. Oh, nah, bisa dilanjut ke Kak Anissa Zahira Ramadhani, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustadz, misalkan kita mengagumi seseorang dan kita menginginkan seseorang itu dengan cara baik, misalkan kita mendoakan dia agar sehat, itu kita mendoakan supaya kita berjodoh dengannya. Bagaimana jika kita rajin beribadah karenanya tetapi ikhlas bukan karena lihat di depannya? Gimana itu Ustaz? Gimana ketika kita rajin ibadah tapi kita ibadah itu untuk agar kita merasa buat layak bagi seorang laki itu gitu. Siap-siap kecewa. Kak Anissa, dan untuk teman-teman yang lain, ini saya yakin bukan Kak Anissa yang mengalami, tapi pertanyaan titipan. Husnuzon orangnya. Nanti kalau kita berusaha baik tapi untuk layak menjadi pasangan hidupnya misal, dan ternyata tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, maka kita kecewa, kemudian malah kita menuntut Allah, kemudian kita malah mencela dan mengatakan perbuatan baikku sia-sia, Allah tidak adil, katanya pasangan yang baik untuk yang baik, aku sudah berusaha baik tapi kenapa tidak dipasangkan dengan dia, Allah tidak mendengar doaku, akhirnya mencela dan kemana-mana. Ya, bagaimana caranya? Ikhlas. Ulama semuanya, bahkan di hadis-hadis, di awal kitab hadis kita belajar tentang niat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau untuk Allah nggak ada bosan. Kalau kita untuk dia aja, target utama kita nih supaya menjadi pasangan dia, supaya kita ideal jadi pasangan.
Kalau nggak jadi, nggak dapet, kita berhenti jadinya. Berbuat baiknya berhenti deh, memperbaiki dirinya, karena tujuannya nggak tercapai, dan itu tujuan utama. Tapi kalau tujuan utamanya Allah, mau gempa bumi, mau dunia hancur, mau damai, mau kaya, mau miskin, tujuannya Allah kok. Mau dicibir manusia, mau dipuji, tujuannya Allah kok. Jalan ya jalan terus, karena tujuannya Allah. Sama kayak gini. Orang yang ngafal Quran untuk wisuda, dia ngafal Quran rajin untuk wisuda. Begitu udah wisuda, ya udah selesai wisuda, tujuan saya udah tercapai. Akhirnya banyak penghafal Quran gak murojaah. Nah, karena tujuan dia ngafal untuk wisuda. Begitu udah wisuda tercapai tujuannya, selesai. Tapi kalau tujuan dia untuk wisuda di akhirat, ya dia terus murojaah walaupun udah wisuda berkali-kali. Paham ya? Tujuannya yang panjang, jangka panjang gitu. Nanti Allah kasih pasangan yang terbaik. Kalau kita nggak dipasangin sama orang yang kita kagumi itu, kan kata Allah, at-thayyibatu lit-thayyibin wa at-thayyibuna lit-thayyibat, perempuan baik untuk laki-laki yang baik. Kalau kita nggak dipasangin sama dia, berarti dia bukan yang terbaik buat kita. Dia bukan yang terbaik buat kita. Walaupun di mata kita, ini orang masya Allah, kadar sidik masya Allah. Jadi teman-teman perempuan kayak idolanya banyak beliau, dan seterusnya. Nah gitu ya. Nanti ada laki-laki yang terbaik yang Allah pasangkan buat kalian, atau perempuan terbaik yang Allah pasangkan buat kalian yang laki-laki. Itu teman-teman. Allahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan terakhir nggak Ustaz? Kepada Kak Narisa Fiana, saya persilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narisa dari Riau. Ustaz, saya mau nanya, bagaimana cara memperbaiki niat kita menuntut ilmu itu semata-mata karena Allah Ta'ala, bukan karena ingin lulus untuk mendapatkan gelar. Dan Ustaz, bolehkah saya menggabungkan niat saya menuntut ilmu itu karena Allah dan pengen lulus juga? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tentu menggabungkan niat, karena itu juga mendapat. Saya punya guru namanya Ustaz Asmari Ihsan, hafizahullah. Saya hafal Quran di tangan beliau 2018-2017. Beliau pernah bilang di sambutan beliau ketika wisuda tahfiz, ada pertanyaan dari wali santri, dari santri, bolehkah kita menghafal Quran selain niat kita lillahi ta'ala, tapi untuk seperti para wisudawan itu, supaya kita bisa diwisuda. Ketika kita diwisuda, orang tua bangga terhadap kita, niatnya untuk membanggakan orang tua. Boleh nggak Ustaz? Kata beliau boleh, bahkan dapat pahala double, pahala lillahi ta'ala dan pahala bakti sama orang tua, membuat orang tua kan senang. Kan afdolul ibadah, afdolul amal, termasuk salah satu amal yang Allah cintai, idkhalus surur fi qalbil muslim, memasukkan kebahagiaan, menyelipkan kebahagiaan di hati orang muslim. Apalagi orang muslimnya orang tua kita yang Allah perintahkan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Langsung setelah tauhid kepada Allah, ibadahnya disebutin bakti orang tua. Tentu pahalanya besar. Menggabungkan niat itu boleh lillahi ta'ala, untuk belajar dan untuk lulus. Memang diniatkan harus lulus. Kalau nggak diniatin lulus, nanti nggak lulus gimana ceritanya? Itu lebih ke target. Saya begini, merangkum ini supaya saya cepat lulus, supaya cepat. Boleh, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu niat yang salah. Salah menggunakan ilmunya. Niatnya memang salah. Saya mau pinter di kedokteran supaya saya bisa bisnis di bidang obat. Yang harusnya nggak cek, saya suruh cek. Yang harusnya ngoperasi, saya suruh operasi. Yang harusnya nggak beli obat ini, saya suruh beli obat supaya balik modal. Itu nggak boleh, itu yang salah. Niat belajar hukum supaya masuk pemerintahan biar bisa korupsi uang negara, langsung nggak tanggung-tanggung. Nah, itu yang salah. Ya teman-teman ya, kalau niat baik itu akan sampai. Kan ada hadisnya di Arba'in, man hamma bi hasanatin, orang yang berazam, punya niat untuk melakukan kebaikan, walam ya'malha, tapi belum dilakukan kebaikan itu karena uzur syar'i, karena nggak sempat, karena apa, kutibalahu ajro manawa, Allah tetap tulis pahala yang dia niat, tetap sampai pahalanya karena niatnya tadi. Boleh niat kebaikan apapun. Saya niat supaya bisa umrohin, itu kan
bukan ya Allah saya umroh karena Allah, saya niat supaya bisa umrohin orang tua gini-gini, saya mau kerja. Jadi kan kesannya niatnya bukan lillahi ta'ala tapi karena biar bisa umroh. Apa masalah? Niat baik tetap dapat pahala. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, demikian tadi materi kajian yang telah dibawakan oleh Ustaz Ki Akhiri Januar. Semoga ilmu yang telah beliau bagikan pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Acara berikutnya adalah penutup. Namun sebelum kita tutup kajian pada malam hari ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Rizky Akhiri Januar yang telah menyampaikannya, yang telah menyempatkan waktunya untuk menjadi pemateri pada malam hari ini. Tak lupa ucapan terima kasih juga kami hanturkan kepada seluruh yang telah hadir pada malam hari ini. Saya dan Mas selaku moderator pada hari ini meminta maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Alhamdulillahirrabbilalamin, berakhir sudah kajian kita pada malam hari ini. Mari kita akhiri dengan melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka